Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini atas kemurahan Tuhan kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dalam acara Manarema. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak di dalam surga, kemurahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus pimpin firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini menuntun hidup kami hari ini supaya kami tidak kesasar ke lain-lain jurusan, tapi kami boleh dipimpin Tuhan di dalam hidup hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam hidup ini kita seringkali mendapatkan satu masalah, ya. Kita mendapatkan satu persoalan, kita mendapatkan satu cobaan, ya, gangguan. Sebagai manusia, kadang-kadang kita bereaksi, ego kita sendiri yang keluar, ya. Jadi marah, jadi pegel, bisa membenci, ya. Kita jadi dendam dan sebagainya. Itu manusiawi, logika manusia, saudara sekalian, ya. Itu kedagingan kita bereaksi langsung menghadapi segala yang mengganggu kita. Itu manusiawi. Tapi saudara, kita anak Tuhan yang sudah ditebus dengan Yesus, Tuhan berkata bagaimana? Kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, ya. Mari kita membaca di dalam Amsal 20 ayat ke-22. Dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membahas kejahatan. Nanti karena Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, ya. Selalu mengatakan, janganlah berkata, aku akan membahas kejahatan. Sifat manusia, ya, sifat orang-orang di dunia ini, kalau dijahati akan membahas kejahatan. Itu sifat manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan, nantikan Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Biar kita hanya menantikan Tuhan, ya saudara, ya. Jangan kesusu panas hati, ya, membawa panas hati, emosi, marah-marah, bertengkar itu membuat kehancuran, ya, kehancuran, kerugian banyak, ya. Bertengkar dengan orang, jadi putus hubungan, jadi kehabisan teman, ya, dapat musuh baru, akan mengalami kehancuran hidup kita, saudara. Biar kita menjaga, menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhanlah yang beracara, ya. Dikatakan, aku akan menyelamatkan engkau. Nantikan Tuhan, dia akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya kalau kita bersabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Jadi kita belajar, saudara, kalau melihat apapun, jangan kesusu kita respon pada keadaan emosi, menjawab dengan marah-marah, nada tinggi. Nah, itu jadikan kehancuran, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita juga, saudara-saudara, di dalam surat Roma, ya, Roma pasal 17, Roma 12 ayat ke-17. Firman Tuhan berkata bagaimana? Janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, jangan membahas kejahatan dengan kejahatan, ya. Lakukan yang baik dengan semua orang, bagi semua orang. Bagi siapa? Bagi semua orang. Bagi orang yang baik sama kita dan bagi orang yang menjadi kita, harus kita lakukan yang baik. Itu firman Tuhan, ya. 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kau hari ini tergantung padamu, tergantung saudara dan saya. Hidup pada perdamaian dengan semua orang, ya. Biar kita berdamai dengan semua orang, ya. 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembahasan. Jangan menuntut pembahasan, tetapi berilah tempat kepadamu ke arah. Berilah tempat kepadamu ke arah, sebab ada tertulis, pembahasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembahasan, firman Tuhan. Jadi saudara, firman mengatakan, jangan kesusu, ambil keputusan, respon, marah dan sebagainya, tapi kita menantikan Tuhan. Dikatakan Tuhan, yaitu pembahasan adalah haknya Tuhan. Pembahasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita, saudara.
ya. Haknya Tuhan. Aku yang menurut pembahasan firman Tuhan, ya. Ayat 20 mengatakan bagaimana? Tetapi jika setumu apa, berikan dia makan. Ya, kalau setumu apa orang yang menyentuh kita, maka berikan dia makan. Jika ia haus, berikan dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Saudara, jadi kita harus berbuat baik. Biarpun menyakiti hati kita, membingungkan kita, hadapilah mengasihi semua orang, ya. Kalau dia lapar kasih makanan, kalau dia haus kasih dia minuman, saudara, akan menyejukkan lah, ya. Ayat 31, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita sebagai anak Tuhan harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti Yesus, saudara, Yesus dia berbuat baik di dunia, sama dunia mengabarkan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, memberi makan ribuan orang. Tapi saudara, apa balasnya orang-orang Yahudi waktu saat itu? Saya pun dia menentang Yesus, mau mati Yesus. Tapi Yesus tidak pernah berkata membahas dengan mereka orang Yahudi. Apa waktu dikatakan, ya Bapak, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Yesus sendiri tidak pernah membahas kejahatan orang lain, serahkan kepada Bapa di surga. Kita biar menyerahkan semua kepada Bapa di surga, ya saudara, ya. Ya, Tuhan yang menolong kita, ya, menanti-nantikan potongan Tuhan, dan Tuhan yang menyelamatkan kita dari berbagai percobaan, dari berbagai pergumulan. Hanya Tuhan, saudara, ya. Hanya Tuhan. Ya, saya doakan semua saudara-saudara kita supaya Tuhan beri pertolongan pada kita untuk memampukan kita untuk menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, ya. Jangan kita kadang-kadang kita merasa kita sendiri, mampu sendiri, dirabrak, dimarah-marah. Sudah, jangan. Menantikan Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan yang beracara, bukan kita yang beracara, kita yang hamba-hambanya, saudara. Kalau kita bisa melakukan ini, maka akan jadi apa? Perdamaian dengan semua orang, ya. Ingat sudah kisahnya Yusuf di kitab Kejadian. Yusuf sejak muda dibenci saudara-saudaranya, mau dibunuh, dimasukkan sumur, dijual pada orang-orang Ismail, jadi budak belian. Tapi Yusuf itu tetap setia. Dia tidak punya sakit hati, kebencian dengan saudara-saudaranya, saudara. Tidak. Dan Tuhan memberkati dia dari proses-proses kehidupannya sampai di penjara di Mesir. Tuhan memberkati dia sampai dijadikan tinggi, naik pangkat tinggi, jadi orang kedua pembesar di Mesir. Tapi sudah, apa Yusuf masih benci dengan saudara-saudaranya? Tidak. Di hari terakhir, pada waktu ada kelaparan, di mana orang-orang di sekitar Israel dan Mesir kelaparan, datanglah saudara-saudaranya ke sana meminta memberi gandum. Tapi Yusuf datang dan ketemu saudara, dia menangis. Saudara takut kalau dia akan dibalas dengan Yusuf, tapi Yusuf tidak. Kita baca dalam Kejadian, saudara. Kejadian 50, bagaimana firman Tuhan dikatakan di sini. Biar kita mengambil contoh Yusuf ini, ya, sudah pada waktu dia tuanya ketemu dengan saudara-saudaranya, kaget saudara, pembesarnya ternyata adiknya sendiri yang sudah dianiaya mereka. Kejadian 50 ayat 19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka yang jahat kepada aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Dan demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf menanggung makanan saudara-saudaranya dan keluarganya, anak cucunya, tanggung kasih makan. Ya, aku tidak membalas apa-apa karena itu, katakan kamu mereka akan jahat, tapi mereka akan kebaikan, saudara. Jadi saudara, jangan cepat emosi, marah dapat kalau kita
disakiti hati, tapi serahkan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah, saudara. Ya, kita tidak tahu apa rencana Tuhan ini, tapi tetaplah kita berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan. Pembahasan di tangan Tuhan, bukan hak kita, saudara. Bukan hak kita. Ya, jangan memintai Tuhan. Jangan. Serahkan Tuhan. Tuhan, aku ada masalah ini, biar Tuhan tahu dan yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati mereka yang mengganggu saya, ampuni mereka. Sudah kita doakan, sudah ya, doakan. Karena kita mengatakan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih samamu seperti dirimu sendiri. Jadi sudah jangan kita membahas kejahatan-kejahatan, tapi kita mohon kekuatan Tuhan, memampukan kita untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa kita dan menyelamatkan teman-teman kita semua, sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada perkara pemusuhan, tapi semua disatukan dengan kasih Kristus. Puji Tuhan. Dan kita anak Tuhan hari ini dalam keadaan sulit pun tetap kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Jangan bahas kejahatan dengan kejahatan, letakkanlah semua ke dalam pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami ajarkan Tuhan, biar kekuatan kami Tuhan. Biar kekuatan kami Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Pada kami menghadapi masalah-masalah, biar kami disakiti Tuhan, ajar kuatkan iman kami yang menantikan pertolongan Tuhan. Karena saya percaya pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya dan membela anak-anak-Mu Tuhan, sehingga semua jadi indah dan nanti dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar mengajar kami, biar kami tidak mengambil keputusan sesuatu sendiri, membahas dengan sifat manusia kami, tapi serahkan kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi pada saatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus segala doa ini, haleluya, amin.